sing saiki ngapalke amalane ya wong Klaten karo Solo. Raga kurungan itu. Lah nek ragane karo jiwane iku sak nyawane ra betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang channel Jagat Telewong. Dalam kesempatan siang hari ini, saya sebagai produsen ataupun pemilik channel Jagat Telewong bersama suami, kita berkesempatan untuk bersilaturahmi ke Bapak Eyang sekaligus bisa dibilang bobo kita ataupun penasehat dari tim kita. Beliau adalah Mbah yang beralamat di. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan di sini akan berbincang-bincang, akan tanya jawab. Kita akan membahas tentang hiruk pikuk yang ada di Indonesia dengan adanya virus corona yang belum kelar udah disambung lagi kemunculan cacing di daerah Solo dan Klaten. Belum lagi gunung berapi yang sana sini dar-dar yang nggak tahu sebabnya apa dan nanti kedepannya akan gimana. Mungkin beliau bisa mengupas sedikit atau banyaknya dengan semua pengalaman beliau, karena di usia beliau yang segini mungkin beliau sudah lebih banyak memakan asam manisnya kehidupan di dunia ini. Langsung aja pada beliau akan saya tanyakan untuk semua kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Siang-siang. Oh. Nah, ngeten Mbah, menurut panjenengan dengan adanya wabah corona yang ada di Indonesia, tahu-tahu langsung benar-benar bisa, menurut saya pribadi itu kok begitu mencekam, lebih mencekam dibandingkan kayak perang dunia istilahnya, karena ini menurut pendapat saya pribadi itu kita kayak dihantui hantu yang tidak kelihatan tapi mematikan. Nek menurut panjenengan sebenarnya gimana tuh Mbak? Ini udah pernah ada belum kasus seperti ini di sepanjang hidup panjenengan? Mungkin atau memang baru pertama kalinya ini ada di kehidupan manusia? Sebenarnya kalau kasus corona ini sudah terjadi 2 kali. Pertama tahun 1930, terus muncul lagi mendekati mau kemerdekaan. Tapi waktu itu belum ada yang mengenal namanya corona ya? apa-apa. Karena apa? Dari segi kesehatan sendiri itu belum seperti sekarang. Belum ada puskesmas mungkin ya Mbak ya? Belum. Dokter ada, tapi untuk kesehatan itu setiap satu kabupaten mungkin hanya ada satu tempat gitu loh, satu tempat. Selepas itu masyarakat itu belum mengenal media, jadi media itu belum seperti sekarang. Waktu dulu saya paham, media pertama kali keluar itu Cahaya, namanya Cahaya itu medianya namanya Cahaya. Tapi yang bisa beli dan membaca itu orang-orang tertentu juga. Iya, karena orang dulu jarang yang bisa membaca ya Mbak ya. Belum bisa baca tulis banyak. Nah, ini cuman mendengarkan pembicaraan yang kurang jelas. Iya. Jadi kalau orang sudah dikatakan oh penyakit seperti ini, dia mengatakan oh itu yang benar, tapi belum tentu itu kebenarannya. Karena berita ini tidak jelas, karena yang baca tulis masih banyak yang kurang. Berarti ibaratnya gini Mbak, kalau sekarang corona itu kan yang ditakutkan misalkan ada yang positif corona meninggal,
terus kita melayat aja kita bisa mati gitu loh. Ya. Nek dari dulu udah ada seperti Iya itu. seperti itu. Oh, Jadi gitu. waktu kita mandikan itu karena dulu belum mengenal obat. Iya. Obat seadanya. Mm-mm. Tapi obat ini bukan kebenaran dan bukan yang paling benar loh. Mm-mm. Cuman karena tidak ada yang lain gitu Iya. ya. Kita pakai minyak tanah seluruh tubuh minum. Kalau sekarang kan tidak boleh Nggak minum boleh. mati. Berarti kan? lebih ke sugesti Ya, 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 sebenarnya. ya, ya. Nah, setelah itu baru menguburkan. Belum ada pemerintah melarang termasuk Tidak boleh tidak takziah, boleh, tidak boleh karena dimandikan gitu ya. dimandikan karena apa? Belum tahu aturannya dan Iya. belum tahu itu penyakit apa. Iya, Kan tidak iya. tahu. Nah, kebanyakan itu terus digundal, gegebluk. Namanya Ya, Pak Geblok Pak gitu Geblok, dulu. ya. Oh, Berarti kalau Rian gitu udah sama gitu Mbak, pakai masker Iya, nemin namanya mungkin Brangus, gitu. brangus, Brangus. nggih, Iya. brangus, nggih. Terus Pembuahan brangus. di depan nek dulu ada kendi atau padasan itu udah dari dulu nih Mbak. Iya, Banyak nih semangat banyak, niku nggih. iya. Sekarang diganti pakai ember sama galon Iya. karena udah kezamannya kendi pun Iya. susah didapat. Mengikuti zaman. Oh, berarti emang udah ada. Jadi ini mengulang sebenarnya nih Mbak nggih. Untuk Itu, ya. tapi maaf bila ini saya ngomong ini bagi seusia yang memahami mengalami ya. juga, Tapi kalau iya. yang kelahiran di atas 50 mungkin tidak percaya. Iya. Karena apa? Belum pernah Belum mengalaminya mengalami sendiri. ya, Iya. belum pernah mengalami sendiri. Nah, nanti semua ini bukan kebenaran, Iya. tapi ini sebagai bahan masukan Iya. untuk pertimbangan. Iya. Ya, untuk pertimbangan Iya. supaya kita itu melangkah jangan sampai kok di situ berlebihan dan banyak kesalahan. Iya. Ini hanya pertimbangan saja. Iya. Terus dari zaman ke zaman itu peristiwa pasti ada. Tahun 52 itu ada PS tikus. Itu juga mati. Sama. Terus udah gitu tahun 63 itu termasuk banyak orang stres, orang mati karena uang 1.000 dikrus menjadi Rp1. Rp1 gitu. Ya, itu itu banyak juga orang ya. juga sekarang baru Ya, ini ya Mbak ya, ya, baru ya. mau ya Betul. ibaratnya uang 100.000 sekarang dibelanjain mungkin kalau dulu Ya. Mbak itu Rp10.000. Ya. Iya kan, Ya. harganya hampir sama Hampir gitu loh. sama. Dulu Berarti emang kasus Rp1.000 itu udah ada dari dulu. itu dimatikan menjadi Rp1. Ini banyak orang yang korban, stres dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Karena apa? Ya mungkin cara berpikirnya belum nyampe. Iya. Gitu. Padahal uang 1.000 dikrus Rp1 itu semua juga disamakan harga-harganya gitu loh. Iya. Tapi kurang karena di situ mendadak jumlah 1.000 kok terus di situ jadi Rp1, maka semua orang tidak bisa berpikir lebih baik kan gitu. Iya. Terus peristiwa yang terakhir 64. 64 ya Dari 64. tahun 30 Ya. tigang dosong gitu. Nggih. 30 ke 52, Ya. 64 ada 64. lagi wabah. 64. Apalah namanya gitu Ya, dulu. 64 niku nek wong desa nandur pari dirabuk dikai banyu ra urip. Kabeh gosong. Itu Nggih, karena apa 64. Mbak? Ya wabah, saya nggak tahu juga karena Oh. sultani juga nggak bisa menjelaskan. Iya. Semua nggak bisa makan. Setelah itu muncul. Ya, itu setiap orang meskipun tidak bisa makan itu bersenang-senang, berjoget-joget, nyanyi-nyanyi, tidak tahu artinya. Jadi senang aja. Tapi setiap birokrasi itu sudah masuk dalam perpolitikan itu, kalau Pak Dukuh dan sebagainya itu orang nggak tahu. Akhirnya semua kena itu. Artinya ya, tapi kan nggak tahu nyanyi, joget-joget gitu ya gitu. Ya itu waktu 65. Berarti dari zaman ke zaman itu yang perekonomian lumpuh sedaya nggih Mbak? Iya, lumpuh sedaya. Pernah gitu loh, pernah Iya. mengalami seperti ini. Iya. Ini aja belum Lebih seberapa parah. nih Mbak Iya, ya. belum apa. Ibaratnya Sekarang orang lapar masih ada yang bantu. masih ada yang bantu Dulu ya. siapa yang bantu? Nggak Iya, ada. iya. Nanti nggih. Nek Benar. sekarang kelaparan masih ada orang yang punya rasa kemanusiaan. Iya. Ayo kita sumbangkan, Iya. ayo kita bantu. Waktu peristiwa itu nggak ada yang bantu. Kalau lapar ya lapar.
tahun 64 itu wong Wonosari duduk di kabeh Mas ten bojo. Turune ten ngarep gedung negara, ten ngarep kantor pos, ten pasar Mlingarjo. Itu dibebaskan. Kere kabeh lho. Niku itu wabah infeksi kulit. Infeksi kulit terus namanya sak menten-menten iki mungkin nak pecah diduga. Ini munculnya ikan anjing jadi laku. Mungkin nggih niku. Kulateng ngedrop asu Mas, galoso terutama Mas nggih niku dari kulit, dari daging sampai ke balungane Mas didok. Sebagai obat waktu Sebagai itu. obat waktu itu. Yeah. Belum ada yang mengatakan itu haram dan sebagainya. Iya. Ngoten nggih. Waktu itu mari ngoten Mas. Dadi nek budikan niku mangan niku mari, tapi perkembangan zaman setelah Pak muncul 7172 itu mulai berkembang, dilarang dan sebagainya, haram dan sebagainya. Ngantos dugi samuji. Niku cerita napa wonten niki? Ngoten niku. Nek menurut panjenengan Mbah, iya kan. Nah, ini nek panjenengan pribadi kan udah belajar dari berbagai tahap istilahnya Pak Geblok ya. Untuk menyikapinya menurut jenengan pribadi dengan wabah yang sekarang lagi marak corona itu sebenarnya obat yang paling manjur dari diri kita sendiri itu apa Mbak? Ya, pertama psikis itu harus dijaga. Ya, Iya, psikis Om. harus dijaga ya. Dijaga. Tapi kalau dari sudut kesehatan tidak hanya psikis saja, tapi pola makan juga Iya. diawasi, jarak juga dijaga dan mengikuti aturan yang ada. Kalau Iya. tidak mengikuti nanti tetap salah. Salah. Nah, cuci tangan dan sebagainya itu nanti dikembalikan semua kepada yang bersangkutan. Iya. Kembali ke pribadinya Pribadi manusia masing-masing. masing-masing ya. Guncang tidak. Iya. Itu. Terus berita juga sama. Orang yang bisa meletakkan berita itu untuk informasi yang paling baik. Tapi bagi yang tidak mampu, ini menjadi wabah juga karena ketakutan, Ketakutan, karena psikisnya kebingungan. kena. Akhirnya kena juga. Psikisnya kena. Nah, Iya. itu. Nah, terus kalau dari sudut kesehatan tolong pertama psikis. Kedua, untuk menghadapi hal seperti ini itu darah putih jangan dibuang-buang. Darah putih jangan dibuang-buang karena ini menjadi andalan Antibody ya. antibody. Ini jangan dibuang-buang. Kalau masalah istirahat saja, tidak tidur semalam itu dikembalikan kepada pribadi Pribadi masing-masing. masing-masing. 5 hari tidak tidur, dia suka apa susah. Itu. Iya. Nah, kalau susah bisa kena karena apa? Kembali ke psikis Ya, lagi. ke psikis lagi. Tapi kalau seneng juga tidak masalah. Nah, ini yang penting meskipun Nah. ucapan ya semua di tangan Allah. Iya, semua di tangan Iya. Allah. Tapi urusan seperti ini, ayo akal kita yang sehat. Benar. Kembali ke pribadi masing-masing Iya, itu tadi karena yang lagi menyikapinya. Dalam bentuk amanahnya kita itu diberi akal supaya hidupnya lebih baik. Iya, Ya, benar. berpikir yang jernih, mengucap yang baik supaya hatinya tenang, rasa dan perasaan tentram. Itu manusia. Nah, kalau itu dijaga, maka semuanya sama, sehat kan gitu. Iya. Nah, masalah ada pendapat yang lain, ya sah-sah saja Iya. karena kehidupan ini perbedaan itu pasti, Pasti. tinggal nanti yang memandang. Sudut pandangnya masing-masing juga. Masing-masing. Iya. Nah, perbedaan ini menjadi permasalahan atau malah menjadi kasih sayang itu dikembalikan Ke pada manusia. pribadi masing-masing, Iya. termasuk wawasan dan pendidikannya. Iya. Itu. Cuman kok gini Mbak, emang istilahnya orang Jawa, opo pancen wis ketuk titi wancine atau gimana menurut Anda kok Indonesia terutama mungkin ya khususnya Jogja pada umumnya Indonesia kok kayak masalah itu bertubi-tubi gitu loh Mbak dari masalah alam ini yang tak maksud dari Gunung Merapi yang satu batuk, yang sana batuk, kembali lagi yang sini, yang sana kayak ini terus corona datang, di tengah-tengah corona pun tetap Gunung Merapi masih bergejolak. Terus ini yang Lagi terakhir rame. lagi booming banget saat ini
banyak cacing, nggak cuman ratusan jutaan bahkan ratusan juta yang keluar dari daerah Solo, Klaten itu ada hubungannya nggak semua ini gitu loh Mbak? Kalau ditanyakan karena saya bukan ilmuwan, Iya. saya tidak bisa menjawab. Iya. Tapi Menurut sandang Menurut ya, sudut pandang panjenengan sudut pandang sebagai Rasulullah. orang yang kita tuakan, yang lebih jauh mengenal asam garam kehidupan, Ya. mungkin dengan kelebihan panjenengan miliki bisa melihat apa atau makna dari semua ini, kita yakin insya Allah bisa gitu loh Mbak. non sewu karena di aturan manusia itu dicoba. Iya. Makanya setiap zaman apapun akan mengalami cobaan. Nah, cobaan ini mengikuti zaman yang maju, zaman yang ada. Iya. Tergantung zamannya apa. Kalau zaman dulu dicoba nggak bisa makan, nggak bisa beli baju. Iya. Sekarang cobaannya harus punya mobil, atau harus istrinya banyak, kan gitu. Uangnya banyak, ini ya seperti itu. Cobaan yang enak berarti ya. Terus selepas itu hewan juga sama. Hewan juga tidak mungkin. Kenapa hewan tidak mengikuti? Hewan juga mengikuti karena itu juga ciptaannya. Ciptaannya mengikuti perkembangan zaman. Harusnya di dalam Di tanah, dalam kenapa tanah, kok keluar dari tanah. itu kan mengikuti. Mungkin ahlinya itu kalau cacing itu bukan saya. Mungkin gitu. Dan saya paham lah kalau Tapi kan rumor yang beredar itu ada hubungannya dengan karena panas bumi yang udah istilahnya di dalam tanah itu sumuk mereka, udah saking panasnya suhu bumi, maka mereka bermunculan. Nah, apakah nek dulu pernah ada kasus-kasus seperti itu sebelum mau terjadinya bencana atau gimana gitu loh? Kan nek pepatah wong Jawa itu jarene nek kewan do metu kabeh bakale arep ono apa gitu istilahnya. Jadi ilmu godak gadok zaman dulu nek dipakai sekarang itu masuk napa mboten gitu loh. Itu dikembalikan kepada orang-orangnya. Sebab naik zaman saat ini kurang andel. Karena di sekolahan tidak pernah diajarkan seperti itu. Di agama juga tidak diajarkan, hanya diajarkan surga dan neraka. Iya. Tapi ilmu godak gadok, Merapi mau meletus, hewan sebelumnya sudah kasih tanda. Yang ada di atas pasti turun ke bawah. Terus waktu gempa, nun sewu semut ini bapak memang. Ulo sing ten kali, sing ten kidul mlayu ngalor, sing lor mlayu kidul. Nggih bingung. Tikus saking rong metu, tekan jaba bali ngerong meli. Ini 3 hari kemudian ada gempa Yogyakarta. Nek ilmu godak gadok kan ngoten percaya apa tidak. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan kamu tidak bisa. Tapi tetap berarti itu nek kita alam, menerima tetap pertanda alam ya. Tapi kita juga tidak bisa takabur ataupun mendahului yang kuasa membawa alam. Cuman sebenarnya alam udah menunjukkan, memberi tanda-tanda. Namun dipun singgung sekedhik wonten pendidikan, tapi mungkin itu bagi yang mau memahami. Semua ini sebetulnya kesalahan tingkah laku manusia. Ini contohnya sing mengatakan panas bumi. Orang dulu itu tidak ada orang pandai, orang sok motor tulis. Tapi nek wit siji ditegur ganti telu. Saat ini negor sewu ora diganteni. Maka matahari itu menjadikan kehancuran bumi karena panas bumi ini tidak ada penetralisir, maka lempengan ini terganggu. Kalau lempengan ini terganggu, maka ya manusianya yang rugi. Kenapa? Kalau lempengan terganggu jelas, apalagi di DIY itu dalam pendidikan 40 kilo ke bawah itu banyak rongga dan gua-gua. Karena apa? DIY tanah kabur. Nah ini urusan BMKG kalau ilmuwan ya kalau jadi ngomong niku, tapi niki wong mbahane ora omong kan ngoten. Nah niki ngoten niku. Nanti masalah kebenaran itu
mungkin keputusannya beda. Iya. Jadi, dan nek kados kula, apapun yang terjadi tetap tak perhatikan. Nah, contohnya gunung meletus, Iya. wah Merapi kenapa itu meletus? Ya, heboh kan sekarang. Iya. Waktu belum ada media itu untuk mainan, untuk tontonan. Iya. Iya. Nggih. Ayo nonton lahar. Oh, wah Merapi Delok wedhus gembel ya, ngoten. lahar nanti jam 1 bengi. Itu untuk tontonan. Nah sekarang kan kemarin juga sempat heboh pas Merapi batuk kemarin sempat itu ada wedhus gembel yang berbentuk semar yang akan menyelesaikan semua Ya. masalah yang ada di Jogja. ya. Pada diyakini seperti itu, emang apa benar Mbah ibaratnya memang kalau dari dulu emang ada seperti itu istilahnya, kalau udah ada tanda-tanda ini berarti pagebluk berakhir atau pripun gitu. Dari zaman Ten dulu. Yogyo niku nak mboten lepas saking sejarah. Iya. Ngaten. Sejarah niku ibaratnya nek dipahami sing leres, Merapi itu mengeluarkan kegiatan itu sebetulnya aman-aman saja kalau dipikir secara akal jernih. Aman-aman saja. Cuman yang ada di bawahnya karena manusia itu lebih sempurna dari ciptaan yang lain, maka harus berpikir jernih. Kalau itu baru ada kegiatan, ya mereka pergi dulu. Tapi setelah kegiatan itu selesai, ini akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Kalau pertanian menjadi subur, kalau pembangunan itu menjadi uangnya banyak. Material yang dikeluarkan kalau mau dilihat dari untuk itu. Iya, positifnya, dari segi ya. positifnya Tapi dari kalau gunung dilihat meletus. dari pandangan yang emosi, maka salah manusia apa kan itu. Terus gempa. Nggih. Mbah, salah sapa? Kok nganti ora gempa? Ya kula muni. Yo salah iki nek ana kahanan kok ngene ngersulo. Ngersulo, iya. Ora ana apa-apa, lah kuwi saenakmu dhewe. Nggih, berarti kita harus berkaca diri, Mbak, Ya. introspeksi diri Ya, untuk biar alam ini juga Bersahabat. bersahabat dengan manusianya sendiri. Cobi. Waktu kula SR itu dipelajari kita menghormat sesama makhluk. Nggih. Itu tidak hanya yang bisa dilihat mata. Nanti semua ciptaannya kita hormati, bukan kita takut, bukan kita mengikuti ajarannya, tapi kita menghormati karena itu ciptaannya. Ya, supaya dalam bentuk kehidupan ini kita selamat karena tidak ada yang ganggu. Ya, karena itu Iya. Nah, hidup, tidak ada yang ganggu. hidup mereka sama hidup kehidupan kita itu berdampingan. Berdampingan, jadi tidak ada masalah. Iya, Maka iya. kita baik itu nurani maupun jasmani itu sehat. Nah, karena kita tidak punya pikiran yang jahat, Iya. tidak punya musuh. Itu ajaran waktu saya kecil. Nah, itu. Tapi nek sakniki ya kula mboten saged matur karena Iya. semua yang kita jalankan itu serba salah. Iya. Ya, itu musyrik dan sebagainya. Iya, jadi Ya. udah kepentok di peraturan. Iya, di peraturan. Di peraturan perundang-undangan Ya. maupun di agama pun ya. sekarang istilahnya tidak boleh seperti itu Ya. istilahnya. Nah sekarang itu kan masing bikin sebenarnya bikin takut kita, saya pribadi ataupun keluarga itu orang beribadah di masjid dilarang, kita mau melakukan kegiatan di masjid dilarang, sementara sebenarnya nek menurut keyakinan dan agama yang kita anut itu kan tempat yang paling aman buat kita dari segala bencana apapun menurut saya pribadi. Nah seperti itu menurut pandangan jenengan benar apa salah sih Mbak? Iya, sebenarnya dalam kehidupan ini melihat sikon, melihat zaman. Tapi kalau hanya saya percaya sama Allah, tapi akal kita nggak dipakai, ya mati. Iya. Ya mati. Iya. Ya. Mbok, sekarang saya percaya sama Allah, maaf, Nggih. sekarang lari aja, atau jadi di situ termasuk relawan. Saya percaya sama Allah, nggak usah pakai masker. Ya mati terus dikubur, berani nggak? Tolong ya, berani nggak? Iya. Memandikan nggak tanpa masker? Iya. Ya percaya sama Allah. Mm. Gitu. Iya. Tapi kita nggak pakai akal Ya, ya. itu. Nah makanya
percaya sama Allah itu mestinya panjang. Saya percaya sama Allah, tapi jangan hanya di ucapan. Bagaimana di dalam tindakan dan tingkah laku itu sendiri. Nah, kalau tingkah laku itu sendiri sesuai dengan ucapannya, monggo. Tapi saat ini kan hanya di mulut. Nah, saya percaya sama Allah, tapi lelakonnya kalau setan apik setan. Dan ini petuk wong ora mangkate sengit. Atau orang nang masjid kayak kafir dan sebagainya. Ini orang yang tidak paham agama sebenarnya. Orang yang paham agama itu tidak mau melukai siapapun. Harusnya merangkul gitu. Ya. Orang yang tidak tahu kita dekati, kita beritahu. Yang tidak mau ya kita beri kesempatan, dipersilakan, tidak usah marah. Tapi kalau sampai orang yang tidak berangkat dikasih marah, maka orang itu juga sama. Yang dimarahi dengan orang yang marahi sama tidak tahu aturannya, kan gitu. Nah, ini itu. Karena tingkat keimanan ini itu berat. Kalau diuji seperti ini, kamu harus beriman. Sah mengatakan seperti itu. Tapi apakah sudah menjalankan dalam bentuk rasa keimanan? Sudah belum? Karena rasa keimanan ini memaafkan, memaklumi, memberi kesempatan kepada siapapun dan menolong. Ini sudah dijalankan belum? Orang mengimami-men loh ini. Ya, ini sudah dijalankan belum? Kalau ini belum, berarti sama dengan saya orang kafir. Gitu, sama dengan saya orang kafir. Kan berarti ya. Seru banget itu, dalam itu. Masalahnya kan kadang orang cuma bilang saya beriman, tapi belum melaksanakan yang keempat tadi jadi kafir. Berarti orang itu kafir semua. Belum ada yang sempurna. Termasuk saya. Berarti niku dadi penggembala tapi blantik nggih, Bang. Ora kasar iki pun ngoten niku. Nah, makanya agama niku kita kan tahapnya hanya belajar. Belajar belum sampai jatuh pada akal. Tapi baru belajar di lingkungan, jatuh pada kerukunan. Yang berangkat itu senang, itu surga. Yang tidak berangkat itu tidak punya teman susah, itu neraka. Tapi di dalam pendidikan, sholat itu kan untuk menjaga akal. Supaya akalnya dijaga, pikirannya jernih, ucapannya benar, rasa dan perasaannya tenang, hatinya tentram. Itu manusia. Ketok nolih dadi menungso, yen ana wong tiba turu ngono, yen ana wong loro tambah nono, empun dereng. Lah ngoten. Lah nek dereng padha niku nggih rikala muni pripun. Nek kowe musyrik ya kowe musyrik, nek kowe kafir ya kafir. Lah ngoten niku mawon yen ngoten niku nggih. Jadi angel ngoten niku nggih. Sakniki ini aja untuk masalah kenapa harus sejauh itu. Ini kan tongkat. Iya. Tongkat tidak ikut campur. Nek ra isin Gusti Allah iki sing salat wudu ora diseneni. Nek ra isin niku. Ning gandeng kehidupan itu punya rasa malu, nah maka harus ditutup auranya. Bagi yang mampu ditutup, bagi yang tidak ya dimaafkan. Bagi yang tahu memberi, jangan menyalahkan gitu. Nah, kebaikan mila nek yen agama kula ora wani ngomong kathah, mergi agama angel tenan. Wong kula dhewe teng mriki niku tahu, ya semen surgane dipek dhewe tahu. Ning sakniku kok kafir saiki ngoten niku tahu nggih. Nggih mergo napa beragama ini iki arep mbendina mangkat, tapi nek bismillah ngisor dhewe kan ngerti, nek padha wong dolan. Nggih. Orang yang sering berangkat, tapi tak takon bismillah ngisor dhewe kuwi paham ta? Ora ngerti, ora mung dolan, mbangane nang omahmu. Kan nggih. Nggih betul. Artine bismillah ngisor dhewe niku alif ba ta. Kowe maca nulise iso ora? Ngoten niku. Nek ora bener saka ngendi mau maca nulise kowe salah. Niki lek tulung apa mau dinaikkan? Padahal jumlahnya itu ada 36. Kalau 36 itu orang yang beriman punya rasa keimanan. Boleh dikatakan kamu seorang syekh, pemikiran yang jernih, mosok seperti itu. Jadi sekarang itu banyak mas orang tidak tahu malah menyalahkan itu. Nah niku kan tumrap kowe manungsa to Mbak. Niku ten nggen aturan lajeng dipun perjelas
Bismillah Anas, manusia tidak ada yang sempurna. Cobi Mam tonton. Sakniki sing pecisan bendina ngomong apik wonten kaya ngeten ya bingung. Nek wonten gempa ya gurugan kan padha niku ngaten ya gurugan ana tsunami ya keli. Mergo napa isih nyengiti wong liya ngoten Mas. Ha sing ora keli niku sing ora nyengiti wong liya, ning sing gelem nulungi wong liya niku mbok nunggu banyu kuwi mungkin kemampuan. Karena apa? Karena Allah. Ya memang sakniki ya sudah saya ikhlas lahir batin kok ngendi? Hukumnya aja ndak tahu. Kan ngoten. Sesuk mara meneh, wingi nek tak kei kan mungkin ngoten gitu. Niki kayak tunggal gitu ngoten. Jadi kul huwal ahad itu kita kaji yang benar-benar. Nah, nggih, makane niku napa Mbak? Kul huwallahu ahad wau. Nggih, penjabaranipun semua itu hanya mengikuti dan perintah kita jalankan. Termasuk apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi, yang kita perbuat, kita perbuat. Sinten sing saged? Nggih. Lah makanipun gandeng kula mboten saged, kula ora tau muni ikhlas. Apa meneh lek bener. Saya cuma lillahi ta'ala. Mungkin apa ku salah ku bener, aku urip ora kuat ijen. Nah itu aja, nggih. Niku ngoten niku. Makane nek ikhlas kula ora tau muni ikhlas ora. Ikhlas kok piye kok mangan ora ono kan niki ya dewe gitu. Cuma bismillah lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala. Nek lillahi ta'ala karena hidup tidak mampu sendiri, maka kita saling menghormati dan menolong. Ini makhluk sosial ya, bagian dari keimanan. Makanya nek agama Mas dan Indonesia harapan makin rawan karena punya versi dari negara, setiap versi mempunyai kebenaran masing-masing. Kalau punya malaikat baru, ya, kalau malaikat baru, ya, kalau tidak satu meja, ini kekancang bubar. Nah, makanya yang dengan agama, ya, ini benar menurut ajaran tadi saja, menurut agamamu itu yang benar. Jadi sebenarnya dengan semua masalah yang ada di Indonesia ataupun bisa dikatakan bencana ya Mbak ini dunia khususnya Indonesia ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk manusia-manusia yang istilahnya digarisbawahi bisa dibilang ya yang paling benar. Nah, yang paling benar untuk membuktikan mereka itu seperti apa kebenarannya, istilahnya ya misalkan kalau dia selalu sumber aku sugih, aku kaya lah, itu saat ini kan harusnya mereka berlomba-lomba untuk berbagi rasa kemanusiaannya itu sampai mana. Sebenarnya kita ambil hikmahnya di situ aja sebenarnya Mbak ya. Mungkin Allah juga udah menurunkan ini, udah menjadi garis supaya kita bisa saling menyayangi lagi, bisa mengingat bahwa nah terus mungkin juga kita bisa memahami bahwa masih banyak yang di bawah kita itu membutuhkan uluran bantuan kita ataupun support dari kita ataupun dari tangan pemerintah langsung. Ini kan baru terkuak dan mungkin untuk wakil-wakil rakyat yang kemarin mereka meminta dukungan itu yang pasti itu sekarang malah tak pertanyakan pada kemana gitu loh. Kalau itu yang ditanya, saya jawabnya di rumah. Dan ngapunten Mbah niki kembali lagi tentang masalah wabah sing timbulnya cacing-cacing. Kenapa kok cuma di Klaten ataupun di Solo Mbah? Apa ada sejarahnya? Mungkin Solo atau Klaten itu sebagai kerajaan cacing, kerajaan seperti apa? Jadi menimbulkan cuma di sekitar perbatasan Jogja. Yang saya tapi niki nek diomongke itu mungkin bisa diambil oleh. Ya kan itu sudut pandang panjenengan. Iya, tapi bagi orang yang di situ nanti kabar ini disebarkan, saya diambil kan gitu. Tapi nek namung kagem wawasan. Sopo sing saiki ngapalke amalane ya wong Klaten karo Solo ngoten lho Mas. Itu kan Klaten kanel ngoten nggih. Niku godak gathuke iya, lagi. godak gathuke. Gitu. Lha nun sewu
kula duwe kanca sing terus S1 S2 niku tetep nganggo nggih niku daerah mriko kalih Garu Indriya. Oh, ini ilmu Bathara ilmu Jawane ngoten niku nggih Pak. Nggih, Oh. ngoten niku. Kenapa ada kemunculan cacing? Kenapa cuman di Solo dan di Klaten? Karena sing pengamalan tersebut nggih. Ya, niku nak nun sewu. Temriku zaman semonten kewalian itu kan songo Mas. Nggih, Nggih, sak sampunipun ngaten Syekh Bakir niku mati riyin. Syekh Bakir. Nggih Syekh Bakir, Syekh Gunung niku kan. Nggih. Nggih, Gunung Marijan niku nggih Nggih. mati. Nah niku ngomong waduh ae nek iki terus piye? Sing ganteni sapa ngantos Diki Kalijaga meminta sama Allah. Ternyata di situ ada cacing yang menjelma menjadi manusia. Dan terus itu cerita kisah masyarakat. Ya. Tapi versi yang lain, saya ini orang Arab, nah, mana yang benar saya nggak tahu. Aku mau coba buku. Jadi kebenaran itu ini Gusti Allah. Gusti Allah. Kita cuma dari sudut pandang kita masing-masing dengan Masing-masing. Peristiwa itu di dalam kisah masyarakat karena banyak melakukan kesalahan, maka dipatung di alun-alun Demak. Itu kisah masyarakat. Ya. Tapi kisah yang sebenarnya mengatakan karena tugasnya sudah selesai, zamannya sudah selesai, dia kembali ke asal usul. Nah ini mana yang benar, mana yang karena versinya versi kata banyak ya. banyak banget ya Pak. Nah, Milo, bantah beriku, kalau untuk keyakinan ini sebenarnya kamu mengikuti ajaran yang mana? Karena Rasul juga mengajarkan itu dua macam. Kalau yang di Madinah, nah ini untuk urusan proses hidup. Makanya, nah saya kayak wong balik, Mbah, belum tuh menopo si kalau gua main cukup, gua kena padahal itu kalau udah bapak pulau pikiran, iya, kan, Wali. ini ajaran-ajaran rutinah seperti ini untuk proses hidup di dalam kehidupan. Tapi kalau yang di Mekah itu kan hati menanggung. Mulia kaya ngopo, susah kaya ngopo. Kowe yakin ora karo sing poso? Yakin. Lah kenapa kowe kok kan santet? Iki. Nah, monggo sing iso dilakoni yo. Sing ora tau sambat, napa sing iso sambat. Ini kan bebas tidak dilarang. Kan ngoten iku. Gitu. Lajeng nun sewu membaca bagi sana sekali sudah cukup. Wong niat saja tahu, tapi di dalam persetujuan bacalah 15.000 dan sebagainya. Yang oleh udah macam uang umat, tambah umat juga dengan dan jauh dan ini dan jauh. Tapi ini tidak salah juga. Yang sendiri tidak salah juga. Mila, monggo, nek urusan niku Mas, sebenarnya sangat kula Mas. Semua agama itu sangat kula dikembalikan. Penafsiran pun manusianya sendiri Kenapa? Melibatkan wawasan dan pendidikan manusia. Ini mau tembelu TK, ya kebenaran di dalam TK, tapi SD kebenaran di dalam SD. Mungkin kalau dibicarakan di sekolah menengah itu salah. Mungkin Jadi di porsinya masing-masing. Pun lari TK, kok jadi berapa 10? Nulis apa? Coba nulis 0 nek kok jadi 10. Lembaran itu mesti dipenuhi. Salah, ini ora itu bener wong ngene iki ya tetep ora gelem kalah. Ngoten, mergo napa karo gurune arep ngebak ini di 10. Tapi nek karo bapakne atau keles ora ono sing siji. Kan ngoten iki. Agama nggih ngoten niku. Alhamdulillah nek agama tidak perlu kita menyalahkan. Itu dikembalikan kepada wawasan dan pendidikan seseorang. Ini kunci pokok. Meskipun merasa baik, kebaikan ini sudah dijalankan apa belum ini yang baik tapi sudah dijalankan belum kan akan niku sing angel maka napa kadang wae pakai iki lho sing apik ning teng omah elek nyata karo bojone wae kalah ngomong iki kan ada di mana. Nah, niku nek kerakan niku mungale bumbu-bumbu rumah tangga to, Mbak. Iya, bagi akal sehat. Nggih. Niku karena kasih sayang dan sebagainya. Kan ngoten niku tapi nek dari sudut keimanan nek dimoke nak muni Sarung nggih. Nggih. Nah ini sebetulnya tidak salah. Nah, nek ben boten sarung, Mbak. Danun saya Kadosé pripun? nek boten saru. Kedahipun. Semua menahan diri.
semua kan nggak ada yang benar. Iya. Semua ada yang benar. Terus kan itu tulisannya benar salah gue apik mana. Ini cinta lakon kan menengah bos. Gitu kan rabetan lah. Gitu. Ya, niku. Ini ngetoke nggih aturan niku gue Mas gampang banget ning pelaksanaan. Nggih pelaksanaane sing angel. wangele pol bareng ngaleng gitu. Non sewu ngadepi napa kemawon. Monggo. Jiwa karo raga sing ya kembali ke psikis to. Kalau kan kali produser jiwa dan raga sinkron itu seperti apa Pak? Sebetulnya jiwa itu seperti apa? Silakan. Kamu bisa berpikir nggak? Bisa. Kenapa tidak tahu jiwa? Nek atine seneng, mangan apa wae kan rogone melu. Iya. Tapi nek atine susah kon mangan rogone ra gelem Mas gitu. Nggih. Masa aku dadak jelaske kok cah TK kalau kan ngoten niku. Kowe produser lho. Nggih, kan akhiripun. Oh gitu ya. Iya. Nah, monggo sebab nek wong Jawa kan dipun serat. Raga kurungane nyawa. Kan. Lah nek ragane karo jiwane rusak nyawane ra betah Mas. Nyawane ra betah. Iya, bener. Eta alian aku. Iya. Masuk mana bingung. Nggih, bapak manggon ndi ya sakarepmu kan. Nah niki nggih. Niki ngaten niku. Nah niki bukan kebenaran Pak. Tapi ini hanya wawasan. Nggih, ini sebagai wawasan. Sebagai wawasan, masalah kebenaran itu dikembalikan. Wawasan dan pendidikan seseorang. Mungkin kalau lebih tinggi ini salah. Ya. Mungkin. Ya dari obrolan kita yang ngalor ngidul ini, kesimpulan yang bisa jenengan petuahkan atau mungkin Hikmah. hikmah atau nasihat apa buat kita semua yang bisa jenengan sampaikan ke pemirsa dan khususnya ke kita semua keluarga Jadi besar semua dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Tapi meskipun itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing, tidak hanya diucapkan, tapi perlu dijalankan. Insya Allah kalau itu bisa menyelesaikan masalah. Karena menghadapi apapun itu kalau kita berpikir yang lebih tenang dan kita percaya itu lebih enak. Tapi kalau kita itu tidak tenang dan tidak percaya melakukan apapun itu cepat celaka. Kalau orang Indonesia katanya mayoritas orang iman di dunia ya sudah dikembalikan kepada pribadinya, keyakinannya kita sejauh mana keyakinan masing-masing gitu. Nah nek kaya kula wong abangan wis pokoke sikise kenceng kok. Kowe ora yang termangan ora ngoten mamon pun ngoten niku ya. Niku nek kula kan ngoten ya. Ya Jadi sikit. mungkin sampai sini dulu untuk wawancara kita dengan Simba. Mungkin lain waktu nanti kita sambung lagi. Terima kasih banget untuk waktu serta wejangan-wejangan ataupun pengalaman panjenengan sudah menceritakan pengalaman panjenengan dari masa kecil sampai detik ini sebagai narasumber kita yang bisa kita bilang valid karena panjenengan yang mengalami sendiri, bukan cuman jarene dan katanya. Meskipun ini bagi orang lain belum tentu Iya, benar. mungkin Nah, itu anggapan mereka mau beda mau enggak sama kita. Emang ada beberapa versi ya, gitu. ya. Monggo nah itu kita kembalikan. Karena pribadi masing-masing. Ya. Cuman paling Masalah enggak kebenaran itu ya. kita sedikit banyak bisa menguak tabir. Oh, memang kejadian ini udah ada dari dulu dan istilah memang bumi itu berputar. Jadi kembali lagi dan kembali lagi, cuman tinggal waktu. Kita nunggu waktunya aja. Setiap zaman pasti ada cerita. Iya. Cerita zaman dulu sama zaman sekarang sebetulnya mirip, cuman bedanya cara penyampaiannya yang beda. Iya. Dulu cara penyampaiannya pendek dan sulit dimengerti. Kalau sekarang penyampaiannya itu panjang dan mudah dimengerti Karena karena ada ya media. Mungkin dan sebagainya. ini akhir dari wawancara kita sama beliau, sesepuh dari tim Jagat Telewong. Kita berdua, saya pribadi sebagai produser dan pemilik
channel Jaga Telewong. Mengucapkan terima kasih untuk pemirsa, semua pemirsa Jaga Telewong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.